dan kita akan berdiskusi bersama. Juga kawan-kawan media semua yang sudah hadir siang hari ini, terima kasih banyak. Kita tunggu, tentu akan ada banyak sekali pertanyaan soal bagaimana dinamika Pilpres terkini. Kalau bicara soal hari ini juga bertepatan dengan momentum sepekan ya, jelang pendaftaran kandidat Pilpres ke Komisi Pemilihan Umum. Kita lihat poros utamanya sejauh ini tentu saja terfokusnya, kalau tidak ada perubahan dinamika yang signifikan, akan terfokus pada Ganjar Pranowo, juga Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang sampai saat ini sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Meskipun, nah hitung-hitungan pasangannya seperti apa, ini yang masih kita tunggu. Sepertinya ada strategi last minute kalau kita lihat. Dan juga ada peristiwa politik bagaimana masuknya Kaisang Pangarep menjadi politisi. Ini langkah breakthrough karena langsung juga menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Bagaimana efek elektoralnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI? Ini yang akan kita kupas bersama. Nanti akan dijelaskan terlebih dahulu paparannya oleh Mas Kennedy Muslim. Mas Kennedy, sudah bisa kita mulai ya untuk Oke, mengawali pengantar di diskusi kita sambil juga menunggu Bang Yandri kayaknya sudah join juga. Selamat siang Bang Yandri kalau sudah bisa mendengar. Tapi saya serahkan dulu ke Mas Kennedy. Silakan. ya sudah bisa lihat screen saya ya, Sudah, Rizka. sudah terlihat jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada rekan-rekan media dan juga para peserta Zoom. Bro Aryo Bimo dan juga Bang Yandri, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di rilis survei telepon kedua Polling Institute. Rilis kita yang pertama pernah kita lakukan di survei bulan September, dan ini merupakan surtel kedua kita, temuan survei di bulan Oktober yang kita lakukan pada tanggal 1 hingga 3 Oktober. Baik, tanpa berlama-lama saya mulai saja. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Friska juga sedikit pengantar. Memang kalau misalnya tidak ada peristiwa yang signifikan terkait dengan koalisi Pilpres saat ini, hampir bisa dipastikan bahwa Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan akan menjadi tiga poros utama kekuatan capres yang akan bersaing di pemilu 2024 mendatang, gitu, di bulan Februari mendatang. Nah, menjelang 1 minggu sebelum pembukaan pendaftaran cawapres, memang ada satu peristiwa lagi yang ditunggu-tunggu baik di kalangan elit maupun pemilih di seluruh Indonesia, itu yakni soal keputusan MK ya. Ini yang diprediksi akan mengubah konstelasi dan juga dinamika Pilpres secara cukup signifikan nantinya. Apalagi ini diperkirakan oleh banyak pihak, peristiwa ini akan membuka jalan bagi Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo, dan juga putra sulung Presiden Jokowi untuk menjadi salah satu cawapres potensial dari Prabowo Subianto gitu. Nah, tapi ketika survei ini dilakukan, peristiwa penting yang baru terjadi 1 minggu sebelumnya, yakni Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, itu menjadi Ketua Umum PSI. Ini juga merupakan sebuah peristiwa penting ya. Nah, seperti apa nanti efek dari bergabungnya Kaisang sebagai Ketum PSI dan juga bagaimana dinamika Capres-Cawapres 1 minggu menjelang pendaftaran di KPU untuk kompetisi Pilpres 2024, Polling Institute, saya peneliti utama Polling Institute akan mencoba memaparkan hasil temuan-temuan survei kami gitu. Sebagai pertanggungjawaban ilmiah, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan metodologi survei kami, yakni warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Ini merupakan kategori pemilih ya, yang memiliki hak pilih di pemilu 2024 mendatang, dan juga populasi ini yang kita sasar yakni yang memiliki telepon seluler, yakni sekitar 83% dari total populasi nasional. Sampling frame kami sendiri, sampling method kami dilakukan dengan pembangkitan nomor telepon secara acak atau RDD, Random Digit Dialing. Sampel yang berhasil diwawancara yakni 1.206 responden.
dengan perkiraan margin of error 2,9%. Wawancara dilakukan via telepon oleh pewawancara terlatih dan periode wawancara dilakukan selama 3 hari, yakni dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2023 kemarin. Oke, ini pembangkitan nomor tadi sedikit saya jelaskan bahwa kita melakukan random digitaling, yakni membangkitkan nomor telepon secara acak, kemudian nomor telepon tersebut divalidasi. Nomor telepon yang valid kita telepon dan kita wawancara apakah mereka benar WNI dan juga berusia 17 tahun ke atas atau menikah. Kemudian kalau yang masuk dengan kriteria punya hak pilih tersebut, maka wawancara akan dilakukan gitu. Validasi sampel dari 20.127 nomor telepon yang berhasil dihubungi, 3.674 terjaring dan bisa diwawancara, dan yang berhasil diwawancara yakni 1.206 responden. Ini menjadi jumlah sampel responden kami secara nasional. Terkait dengan validasi sampel responden, ini kita bobot sesuai dengan dari latar belakang demografi dan juga wilayah secara provinsi, dan itu kita bobot dari sisi gender, desa kota, usia, agama, etnis, dan juga pendidikan gitu. Jadi bisa kita lihat contohnya ini dari yang berhasil dihubungi 68,7% laki-laki, kita bobot sesuai dengan populasi di data BPS yakni 50%, begitu juga dengan desa kota. Yang berhasil dihubungin masyarakat perkotaan 64,6%, kita bobot sesuai dengan data BPS menjadi 49,4%. Dan begitu pun selanjutnya. Juga secara provinsi kita bobot sesuai dengan sampel populasi BPS. Ini bisa kita lihat masing-masing, misalnya di Aceh itu yang berhasil dihubungin 1,2%, kita bobot menjadi 1,9%. Di Sumatera Utara 3,5%, kita bobot sesuai dengan populasi di BPS menjadi 5,4%. Begitu seterusnya. Baik, sebelum saya memaparkan hasil dari survei yang terkait dengan elektoral, saya akan buka dengan survei persepsi publik terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Seperti kita tahu, belakangan ini banyak sekali kasus-kasus hukum yang muncul ke publik yang melibatkan sejumlah menteri dari pemerintahan Presiden Jokowi gitu. Dan ketika kita menanyakan persepsi mereka terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini, memang kita menemukan ada peningkatan persepsi buruk dari keadaan penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini gitu. Jadi ada peningkatan kalau kita bandingkan dengan survei di akhir Agustus kemarin, ada peningkatan sekitar yang menyatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia ini memburuk, itu ada sekitar 42% dari 36% sebelumnya. Jadi ada peningkatan sekitar 6% ya yang menganggap kondisi penegakan hukum di Indonesia itu memburuk gitu belakangan ini. Yang membaik, yang persepsi penegakan hukum membaik juga ada penurunan dari sebelumnya 29,7% menjadi 25,8%. Dan ini menjadi catatan kritis bagi pemerintahan Presiden Jokowi terkait dengan kondisi penegakan hukum. Kemudian kita nanya juga terkait dengan kondisi pemberantasan korupsi, persepsi keadaan pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi saat ini juga ada catatan kritis, yakni sekitar kurang lebih sama besar antara yang menilai baik dengan yang kurang baik, buruk atau sangat buruk, itu di angka 32,1%. Ini perlu menjadi catatan dari berbagai aparat penegak hukum di tanah air ya. Seperti kita tahu, memang baru-baru ini ada kasus yang menjerat Menteri Pertanian dan juga kasus pemerasan, indikasi adanya laporan pemerasan oleh pimpinan KPK, itu juga menjadi catatan khusus di survei kami, sehingga menjadi catatan bagaimana perbaikan harus dilakukan ke depannya. Dan ketika kita tanyakan secara top of mind, bentuk pelanggaran hukum apa yang harus menjadi prioritas utama penegakannya oleh lembaga penegakan hukum kita,
nomor satu yang tertinggi itu adalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kemudian disusul dengan isu korupsi dan juga tindakan asusila. Kasus perjudian, keamanan, dan pornografi itu juga menjadi kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, harus segera diatasi oleh penegakan hukum kita. Gitu. Baik, sekarang kita masuk ke temuan utama terkait dengan dinamika elektoral di menjelang Pilpres 2024 dan juga Pileg 2024 di bulan Februari mendatang. Gitu. Terkait dengan pilihan partai, kita temukan masih belum banyak perubahan. PDIP masih memimpin dengan 24,8%, disusul dengan Gerindra di 14,7%, Golkar 7,8%, PKB, PKS, dan Demokrat menyusul, dan partainya Bang Yandri ini juga ada peningkatan ya di 4,3%, Nasdem di 4,2%, dan P3 2,7%, dan selanjutnya PSI di angka survei saat ini masih di 1,1%. Nanti di bagian belakang kita akan lihat bagaimana efek dari pemberian informasi bahwa Kaisang Pangarep, putra Presiden Jokowi, itu sudah menjadi Ketua Umum PSI. Apakah ada efeknya? Nanti kita lihat di bagian belakang dari presentasi ini. Nah, ini tren pemilihan partai dibandingkan dengan survei di bulan Agustus atau 1,5 bulan yang lalu. Memang kita melihat tidak banyak perubahan yang signifikan, dinamikanya masih dalam rentang margin of error, baik dari hampir semua partai yang disurvei. Untuk PAN sendiri memang ada peningkatan sedikit ya, dari 3,9 sebelumnya menjadi 4,2% gitu. Atau di atas ambang batas parliamentary threshold. Oke, kita analisa breakdown berdasarkan sisi demografi. Memang di sini kita lihat sementara ini PDIP unggul di banyak kategori kelompok, kecuali di kelompok usia Gen Z ya, yang berusia kurang dari 26 tahun. Kemudian di etnis Sunda, Madura, Betawi, dan Minang, dan Bugis, dan kalangan berpendidikan tinggi itu PDIP masih lemah gitu. Sedangkan untuk partai terbesar kedua, Gerindra, kita melihat memang unggul di kalangan pemilih muda di bawah usia 25 tahun. Kemudian Gerindra unggul di kalangan etnis Sunda dan juga Madura, Betawi, dan Minang gitu. Ini masih basis Pak Prabowo di 2019 kemarin ya, tidak ada hal mengejutkan di sini, sangat logis. Nah, kita lihat dengan PAN itu ini menarik ini. PAN cenderung bias perempuan gini. Di sini 6,1% perempuan, 2,4% laki-laki. Kemudian juga basis PAN terkait dengan kelompok usia juga kita lihat ada kecenderungan pemilih muda yang mulai masuk ke basis pendukung PAN saat ini ya. Jadi yang berusia kurang dari 25 tahun ini angkanya di sekitar 7% gitu. Ini ada peningkatan dan perubahan demografi dari sisi kelompok usia untuk PAN di tahun 2023 ini dibandingkan dengan mungkin di tahun 2019 kemarin gitu. Dari sisi etnis, kita lihat untuk PDIP masih unggul di sisi etnis terbesar, yakni etnis Jawa. Sedangkan untuk PAN sendiri unggul di etnis Minang ini sangat tinggi ya, di 19,3% gitu. Ini yang kita menjadi catatan kita. Kemudian di etnis Sunda, di mana basis PAN cukup kuat di Jawa Barat, ini juga cukup tinggi di 6,6%. Kemudian Bugis juga di 6,5% dan Melayu 5,6%. Nah, bagaimana dengan PSI sendiri? Kita lihat sedikit bias perempuan. Mungkin karena tokoh-tokoh figur sentral seperti Grace Natali juga perempuan gitu ya. Ini mungkin ada efeknya terkait dengan isu-isu yang diusung PSI juga terhadap perlindungan perempuan dan anak ini mungkin punya efek terhadap PSI sehingga ini ada simpati kalangan perempuan terhadap partai anak muda ini gitu.
Dari sisi usia juga sangat logis, PSI cukup tinggi di kalangan pemilih Gen Z yang usia di bawah 21 tahun, ada 3,5%, disusul dengan kategori kelompok usia 26 sampai 40 tahun di 1,3%. Dari kita beralih ke latar belakang pendidikan. Untuk latar belakang pendidikan masih PDIP juga unggul di kalangan pendidikan usia yang tidak lulus SD, kemudian tidak lulus SMP, pendidikan rendah gitu dibanding partai-partai lainnya. Kemudian yang untuk PAN sendiri ini bias pendidikan tinggi ya. PAN bias pendidikan tinggi, di mana yang lulus SMA dan lulus kuliah itu angkanya di sekitar 6,9 dan juga 7,5% gitu. Dan begitu pun juga dengan PSI, bias pendidikan tinggi karena ini memang PSI dan PAN ini bias perkotaan ya, dua partai yang bias dengan kalangan perkotaan gitu. Dari sisi latar belakang pekerjaan kita bisa melihat ini juga PDIP masih unggul di kalangan pemilih dengan pekerjaan menengah ke bawah gitu, baik itu petani yang di pedesaan, petani peternak nelayan, dan begitu juga di perkotaan menengah bawah yang dengan latar belakang profesi sebagai buruh kasar, bengkel, satpam, supir ojek, pedagang kecil, dan lain-lainnya gitu. Untuk PAN sendiri kita lihat unggul di kalangan basis perkotaan, oleh karena itu kita lihat di kalangan ibu rumah tangga, juga dengan PNS dan juga profesional, angka PAN cukup tinggi di 6,3%. Begitu juga dengan kalangan pebisnis atau wirausaha dan yang punya toko gitu di 3,6%, ini cukup tinggi. PSI juga di kalangan private sector atau kalangan pengusaha swasta juga ini menjadi basisnya mereka, kalangan perkotaan. Dan begitu juga dengan tingkat pendapatan, PAN cenderung kuat di kalangan dengan tingkat pendapatan menengah atas gitu. Begitu juga dengan PSI ya. Oke, tadi saya udah jelaskan sedikit. Ini kita lihat dari karakter pemilih pedesaan dan perkotaan. PDIP unggul di pedesaan, Gerindra unggul di perkotaan, PAN unggul bias perkotaan. Begitu untuk PSI, ini karena sampel kecil, ini masih margin of error, tapi interpretasi saya harusnya ini juga kuat di perkotaan. Gitu. Untuk basis wilayah, saat ini PDIP unggul di Sumatera, Jawa Tengah, dan Jogja, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Sementara Gerindra unggul di Banten, Golkar unggul, Golkar cukup dominan di Banten ya, sedangkan di DKI itu masih Gerindra yang unggul. Kita lihat angka PAN cukup menonjol di Sumatera, Banten, DKI, Jawa Barat, dan juga di Kalimantan gitu. Sedangkan untuk PSI ini kita lihat di Jateng, di Kalimantan, dan juga sedikit tinggi di DKI ya. Oke, kita masuk ke survei elektabilitas terkait dengan pemilihan presiden atau pilpres. Dari simulasi 19 nama, masih belum banyak perubahan dinamika, masih 3 nama teratas dibandingkan dengan survei Agustus itu ditempati oleh Pak Prabowo, kemudian disusul Pak Ganjar Pranowo, kemudian disusul dengan Pak Anies. Memang ada pelemahan dalam simulasi 19 nama di 3 nama ini, tapi pelemahan Pak Prabowo itu sangat kecil, sekitar 0,3% saja. Kemudian Pak Ganjar sekitar 0,7% di simulasi 19 nama. Kemudian Anies Baswedan melemah sekitar 1,6% gitu. Dan ada nama-nama lain seperti Ridwan Kamil cukup stabil di sekitar 4% untuk simulasi capres. Dan nama-nama lainnya seperti Erick Thohir,
Susi Puji Astuti muncul di survei kita, kemudian Pak Mahfud juga masih ada. Nama ketum Bung Yandri juga muncul di sini, Pak Zulkifli ada di 1,2%. Nah, simulasi 3 nama capres teratas, kita lihat dinamikanya tidak banyak perubahan. Pak Prabowo itu sebelumnya di 36,3 di bulan Agustus, di bulan Oktober ini menjadi 36,5%. Hanya 0,2% itu tidak signifikan secara statistik, masih dalam rentang margin of error. Begitu juga dengan Mas Ganjar, dari 32,4 menjadi 31,2%, dan Anies Baswedan dari 20 ke 18,7%, jadi melemah sekitar 1,3%. Selisih antara kan capres Prabowo dan juga Ganjar itu di survei bulan Oktober kita itu sekitar 5,3% gitu untuk 3 nama, dan ada peningkatan jumlah pemilih yang menjawab tidak tahu tidak jawab atau swing voter atau yang belum menentukan pilihan, sekitar 13,6%. Jika kita breakdown dari sisi demografi terkait dengan pilihan capres masing-masing, kita lihat dari sisi gender, Pak Prabowo cukup berimbang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mas Ganjar sedikit lebih kuat di kalangan laki-laki, begitu juga dengan Anies Baswedan, di laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih cenderung lebih kuat. Kemudian dari sisi usia, ini secara umum Pak Prabowo unggul di kalangan Gen Z ya, dari yang berusia 25 tahun ke bawah, ini unggul cukup sangat signifikan dibanding 2 capres lainnya. Itu Pak Prabowo ada di 47,2% untuk yang berusia kurang dari 21 tahun, dan 56% melawan 22% di usia 22 sampai 25 tahun. Sedangkan di usia 26 hingga 55 tahun ini cukup berimbang antara Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo gitu. Sedangkan Mas Anies basisnya kuat di rentang usia 26 hingga 40 tahun gitu. Dari sisi etnis, ini tidak mengejutkan bahwa Mas Ganjar unggul di etnis yang dominan di Indonesia, yakni etnis Jawa. Itu Mas Ganjar unggul di angka 40,6% meski belum dominan ya, melawan 32,3% ke Pak Prabowo Subianto. Sedangkan di etnis Sunda, ini Pak Prabowo masih unggul dengan 38% melawan 20% untuk Mas Ganjar dan 25% untuk Anies Baswedan gitu. Di etnis Batak, salah satu etnis terbesar juga, ini Ganjar Pranowo unggul dari Pak Prabowo di 44,1 melawan 35%. Mas Anies hanya unggul di etnis Minang, di mana 44,2% melawan Pak Prabowo yang cukup kompetitif di kalangan etnis Minang di 37,9%. Pak Ganjar Pranowo memang sangat kecil angkanya di kalangan etnis Minang, atau yang kalau dari sisi wilayah ini kemungkinan besar di Sumatera Barat gitu ya. Dan dari sisi agama, Pak Prabowo juga unggul di kalangan agama Islam 36,9% melawan 28,8% untuk Mas Ganjar dan 20% untuk Anies Baswedan gitu. Di kalangan non-Muslim atau beragama Kristiani atau Katolik, Mas Ganjar unggul di 53,2% melawan 33,5%. Ini efek dari partai pengusung tentu saja juga ya, karena PDIP biasanya unggul di kelompok minoritas gitu. Dari sisi latar belakang tingkat pendidikan, Pak Prabowo unggul di pendidikan yang paling rendah, yang tidak lulus SD, dan yang lulus SMA dan lulus kuliah di pendidikan tinggi gitu. Sedangkan Mas Ganjar unggul di kalangan yang lulus SMP gitu. Mas Anies kita lihat juga punya kecenderungan di kalangan pemilih berpendidikan tinggi gitu. Dari sisi latar belakang pekerjaan, Pak Prabowo unggul di
kalangan menengah bawah di pedesaan yang berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan. Sedangkan untuk di kalangan menengah bawah di perkotaan ini seimbang antara Mas Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto. Anies cukup kuat, Anies Baswedan cukup kuat di kalangan kalau dibandingkan dengan latar belakang profesi lainnya itu di kalangan pegawai negeri dan juga profesional ya, kalangan perkotaan gitu. Untuk tingkat pendapatan, Pak Prabowo unggul di tingkat pendapatan rendah dan juga tingkat pendapatan yang paling tinggi gitu. Pak Ganjar di tingkat pendapatan rendah, sedangkan Pak Anies juga bias tingkat pendidikan tinggi atau kalangan perkotaan. Nah, dari sisi wilayah, kita bisa melihat bahwa keunggulan Pak Prabowo ini saat ini ada di wilayah Sumatera, Banten, DKI, Jabar, Jawa Timur juga unggul di sini, Kalimantan, dan Sulawesi gitu. Sedangkan Pak Ganjar unggul di Jawa Tengah dan Jogja, Maluku, Papua, dan di Bali dan Nusa Tenggara, Pak Ganjar dan Pak Prabowo cukup seimbang gitu. Anies cukup kompetitif tentu saya di DKI dan juga Jawa Barat, dan juga di Banten, wilayah Banten, dan juga wilayah Pak Anies juga di Sumatera. Nah, kita belah terkait dengan pilihan presiden menurut basis partai masing-masing gitu ya. Kita lihat di sini, PDIP cukup solid ke Ganjar Pranowo di angka 71%, begitu juga dengan Gerindra ke Pak Prabowo di 77,2% gitu. Sedangkan untuk Golkar sudah mulai solid ke Pak Prabowo, mayoritas 52%, di atas 50% dari pemilih Golkar sudah beralih ke Pak Prabowo. Dan menarik di sini, PKB sudah kita lihat mulai mengalir ya, yang sebelumnya mungkin dari Mas Ganjar dan Pak Prabowo dari kalangan pemilih PKB itu unggul dari Pak Anies. Ini kita di surtel kita temukan Mas Anies sudah mulai ada dukungan dari basis pemilih PKB di 34,5%, Mas Ganjar di kalangan pemilih PKB itu 22,8%, dan Pak Prabowo di angka sekitar 30% dari pemilih PKB. Jadi sudah mulai ada pergerakan ini di kalangan pemilih PKB yang beralih ke Anies Baswedan gitu. Sedangkan untuk PKS sangat solid ke Pak Anies di atas 70%. Demokrat, nah ini juga menarik, Demokrat pasca mereka hengkang dari koalisi perubahan, ini sudah kita lihat 60% sudah beralih ke Pak Prabowo Subianto gitu. Jadi memang dinamika terkait dengan pemilih Demokrat ini mengikuti perkembangan terkini sehingga basis suara mereka sudah mulai beralih ke Pak Prabowo gitu. Nasdem cukup solid dengan Pak Anies di angka 62,9%. P3 ini sampel memang kecil ya, 2,7% basis sampelnya, tapi kita temukan pemilih P3 di survei kami ini solid ke Pak Prabowo malah di 71,9%. Kemudian kita lihat PSI masih terbelah hampir sama rata antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo di 43,5% dan 44,6%. Untuk partai lainnya ini terlalu kecil untuk dianalisa biasanya. Bagaimana dengan pemilih swing voter atau belum menentukan pilihan? Ini 11,6% ke Anies Baswedan, 17,8% ke Ganjar Pranowo, dan 15,6% ke Pak Prabowo Subianto. Oke, bagaimana dengan simulasi dua nama di Pilpres? Ini tanpa pasangan cawapres dulu ya, yang saya tampilkan di sini. Jika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang melaju ke putaran kedua, ini kita lihat simulasinya bagaimana suara Pak Ganjar tidak ada dinamika dari survei bulan Agustus
Pak Ganjar Pranowo masih unggul dengan Anies Baswedan itu dengan selisih di 49 melawan 29%. Jadi selisih masih sangat besar ya, 20% gitu selisih antara Pak Ganjar dengan Pak Anies gitu. Ini asumsi kita pemilih Prabowo juga di putaran kedua banyak yang beralih ke Pak Ganjar gitu. Dan jumlah swing voter itu di angka masih tinggi 21,1% jika kita simulasi head to head antara Pak Ganjar dengan Pak Anies. Bagaimana dengan kalau misalnya di putaran kedua Prabowo melawan Anies Baswedan head to head, kita temukan Pak Prabowo masih unggul dengan sangat signifikan di angka 50,7% melawan 28,8%. Ada selisih sekitar 22% ya gitu antara dua nama ini. Dan ada kenaikan sedikit di angka pemilih yang menjawab tidak tahu tidak jawab. Itu dari di bulan Agustus 18% menjadi 20%. Dan ada penurunan sedikit di Pak Prabowo dari 56% di survei bulan Agustus beralih ke tidak tahu tidak jawab dan sebagian kembali ke Anies Baswedan ya. Ada peningkatan sekitar 2,8% untuk suara Pak Anies di simulasi head to head antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Nah, ini yang saat ini diprediksi jika tidak ada peristiwa yang signifikan merubah angka elektabilitas tiga capres saat ini, yang diprediksi akan melaju ke putaran kedua itu kan akan head to head antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Bagaimana angkanya simulasi dua nama ini? Kita temukan jika dibandingkan dengan survei bulan Agustus, di mana selisih head to head antara dua kandidat ini ada di angka sekitar 9%, di bulan Oktober ini jaraknya melebar ya, menjadi 11%. Jika sebelumnya suara Pak Ganjar di 38, di bulan Oktober menjadi 47, jadi jika sebelumnya selisih head to head antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu di 38 melawan 47%, ini di bulan Oktober ada penurunan suara Pak Ganjar dari 38 ke 34, menurun 4%. Begitu juga dengan Pak Prabowo ada penurunan sedikit, yang di TTTJ ini meningkat dari 14% ke 20%. Jadi ada peningkatan dari yang tidak tahu tidak jawab meningkat 6%, sehingga selisih antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo itu di angka 11% sekitar. Nah, bagaimana jika simulasi tersebut kita pasangkan dengan nama-nama cawapres yang beredar sekarang gitu? Oke, untuk pasangan kita simulasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar melawan Ganjar Pranowo dan Khofifah melawan Pak Prabowo dan Erick Thohir. Erick Thohir ini seperti kita tahu merupakan cawapres yang diusung oleh Partai Bang Yandri saat ini atau Partai PAN. Hasil simulasi dari 3 pasang capres-cawapres yang kita temukan di surtel kami, yakni Prabowo Subianto Erick Thohir unggul 11%, hampir 11% dari pasangan Ganjar Pranowo, begitu juga pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar gitu. Jadi pasangan Prabowo di 39%, Ganjar Khofifah di 28,5%, dan Anies Muhaimin di 18,9%. Dan 13% belum menentukan pilihannya. Kemudian simulasi selanjutnya masih dengan nama Pak Prabowo Erick Thohir itu di 39%, stabil. Ganjar Mahfud di 28,8% dan Anies Muhaimin di 17,4%. Jadi Pak Prabowo masih unggul. Nah, bagaimana dengan nama yang belakangan santer dikabarkan akan jika keputusan MK keluar dan membuka jalan bagi Gibran untuk maju di Pilpres 2024? Kita coba simulasikan pasangan Prabowo dan Gibran. Kalau sebelumnya pasangan Prabowo dan Erick itu di angka sekitar 39,5%. Jika dipasangkan dengan Mas Gibran Rakabuming, ini angka Pak Prabowo memang agak turun ya, dari 39% menjadi 35,3%, melawan kalau misalnya Ganjar berpasangan dengan Khofifah di 30,2%,
dan Anies dan Muhaimin di 19,3%. Kalau kita lihat pergerakan dinamikanya, memang ada ketika Pak Prabowo dipasangkan dengan Mas Gibran, ini ada penurunan sekitar 4%. 4% ini larinya kemana saja, itu ada yang ke tidak tahu tidak jawab sekitar 1%, kemudian ke Mas Ganjar sekitar 1%, dan ke Anies Baswedan itu sekitar 2% gitu. Jadi memang kita lihat ini ada net negatif ya untuk Pak Prabowo ketika mengusung Gibran dalam simulasi surtel kita gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ada kombinasi lain dari capres-cawapres, yakni Prabowo dipasangkan dengan Gibran melawan Ganjar dengan Pak Mahfud ya. Kalau tadi dengan Bu Khofifah, ini kita simulasikan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Pak Mahfud MD gitu. Hasilnya Pak Prabowo Gibran di angka 37,8%, lebih tinggi daripada yang sebelumnya, melawan 29% untuk Ganjar Mahfud dan 19% untuk Anies Muhaimin gitu. Angka yang tidak tahu tidak jawab di 14% gitu. Simulasi selanjutnya bagaimana jika Pak Prabowo dipasangkan dengan Ibu Khofifah. Nah, ini menarik. Ketika Pak Prabowo dipasangkan dengan Bu Khofifah, itu angkanya di 33,8%. Selisihnya tipis sekali dengan apabila Pak Ganjar dipasangkan dengan Mahfud MD di 33,1%. Selisih menipis menjadi 0,7% di sini. Sedangkan angka tidak tahu tidak jawab stabil di 14,3%, dan angka Anies Muhaimin juga stabil di 18,8%. Nah, kita sekarang masuk ke simulasi survei cawapres. Jadi dalam survei cawapres kali ini, dalam simulasi 9 nama yang kita jaring dari nama-nama yang masih potensial sudah mengerucut, baik itu di koalisi Ganjar Pranowo maupun koalisi Prabowo Subianto, kita jaring nama-nama yang masih potensial menjadi cawapres dari masing-masing baca pres, yang terutama untuk Ganjar dan juga Prabowo. Itu kita temukan Sandiaga Uno ini ada menjadi cawapres yang tertinggi ya, disusul dengan Pak Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan juga Gibran Rakabuming gitu. Ini kenapa Sandiaga Uno meningkat? Ini interpretasi saya, ada limpahan suara dari AHY yang tidak ada di simulasi 9 nama ini gitu. Sehingga mendongkrak suara dari Pak Sandiaga Uno gitu. Jadi memang ada irisan antara pemilih AHY dengan pemilih Sandi ya, yang relatif pemilih oposisi gitu saat itu. Karena kita tahu kan Pak Sandi pernah punya pengalaman maju sebagai cawapres Prabowo, oleh sebab itu pemilih-pemilih dari kandidat oposisi itu untuk cawapres juga relatif mengalir ke Pak Sandi. Suara Pak Erick sendiri stabil di 14,5%, selisih dengan Sandiaga Uno tidak signifikan, sekitar 2%-an. Itu juga dengan Ridwan Kamil, jadi ini 3 nama teratas untuk simulasi cawapres. Nah, ketika kita breakdown kekuatan dari cawapres masing-masing ini, Pak Erick kita lihat sangat kuat di kalangan Gen Z. Ini calonnya Bung Yandri, ini kuat sekali di kalangan Gen Z, sekitar 28%. Kemudian juga yang di atas usia 55 tahun juga lumayan gitu. Bagaimana dengan Gibran Rakabuming yang digadang-gadang juga menjadi calon potensial apabila keputusan MK sudah keluar dan membuka jalan bagi Gibran untuk berpasangan dengan Pak Prabowo. Itu Gibran juga basis kekuatannya di kalangan Gen Z atau yang berusia kurang dari 21 tahun. Ini dari sisi etnis, Pak Erick Thohir juga unggul di kalangan etnis Sunda, Batak, Madura, Betawi, dan lainnya gitu.
Gibran unggul di kalangan etnis Jawa dan juga di etnis Batak dan juga etnis Betawi ya, pemilih kota di DKI ini. Bagaimana dengan Sandiaga Uno? Ini relatif merata, kuat di kalangan milenial ya, usia 22 hingga 40 tahun. Kemudian di etnis Batak, Betawi, Minang, dan Bugis. Begitu juga etnis lainnya gitu. Oke, Pak Mahfud, tidak ada kejutan, ini sangat kuat di kalangan etnis Madura dan juga Batak. Dari sisi tingkat pendidikan, Pak Erik kuat di bias pendidikan menengah ke atas, kalangan perkotaan. Pak Mahfud juga bias menengah ke atas. Mas Gibran relatif merata di kalangan bertingkat pendidikan menengah dan menengah bawah ya. Dari sisi latar belakang profesi, Pak Erik juga unggul di kalangan yang masih di bangku sekolah atau sudah kuliah gitu. Ini sangat unggul sekali di 29,6%. Pak Mahfud juga sangat bias ke kalangan perkotaan gitu. Sedangkan untuk tingkat pendapatan Pak Erik relatif merata, ini di kalangan berpendidikan rendah dan juga tinggi. Mas Gibran di kalangan berpendidikan rendah. Kemudian Mas Sandi relatif merata untuk pendidikan. Nah, bagaimana dengan breakdown wilayah dari dukungan cawapres-cawapres ini? Kita lihat Erick Thohir itu sangat kuat sekali di wilayah Banten, DKI, Jawa Barat lumayan di 14,3%, kemudian di Bali, Nusa, dan Sulawesi gitu. Di Jatim juga lumayan ya kompetitif Pak Erick Thohir, meskipun masih di bawah suara Hovifah dan juga Mahfud MD. Ini wajar ya, Bu Hovifah gubernur di sana, Pak Mahfud juga orang Madura. Sedangkan kita lihat Gibran Rakabuming ini dominan di wilayahnya sendiri, di wilayah Jawa Tengah dan juga sedikit di Jawa Timur gitu. Wilayah di mana Pak Prabowo ini cukup lemah dan butuh tambalan elektoral di konteks Pilpres mendatang gitu. Baik, dari simulasi wakil presiden menurut pilihan partai, kita lihat Pak Erik ini unggul di kalangan pemilih Golkar, pemilih Demokrat, P3, Perindo, dan juga PAN gitu. Sedangkan Gibran ini di kalangan pemilih PDIP, PKB, Nasdem, dan juga PSI ini sangat tinggi ya, 30,5%. Dengan Sandiaga Uno ini relatif merata, tapi unggul di kalangan pemilih Gerindra, PDIP, dan juga Nasdem, dan P3. Gitu. Nah, kita menanyakan preferensi publik terhadap siapa cawapres yang paling pantas untuk mendampingi baik Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Untuk cawapres yang paling pantas menurut persepsi publik untuk mendampingi Ganjar Pranowo itu nomor 1 yakni Sandiaga Uno di angka 22,2%, disusul dengan Mahfud MD di 15,7%, kemudian Ridwan Kamil di 14,3%. Ini ada perubahan ya, karena di survei September itu Ridwan Kamil masih yang tertinggi gitu di saat itu. Kemudian untuk Pak Prabowo sendiri, Pak Erik unggul jauh, yakni di persepsi publik sebagai kandidat yang paling pantas mendampingi Pak Prabowo, Erick Thohir di angka 37,1%, disusul dengan Gibran Rakabuming di 20,7%, lalu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim di 14,8%. Nah, ini kita beralih ke isu yang tadi saya sampaikan di bagian pengantar, bagaimana kita ingin melihat efek elektoral dari Kaisang Pangarep, putra
bungsu Presiden Jokowi yang pada tanggal 25 September bergabung dengan PSI dan dijadikan ketua umumnya. Terkait dengan awareness, apakah responden tahu atau pernah dengar nama Kaisang Pangarep? Ini popularitas. Jadi Mas Kaisang ini sudah sangat populer ya. 78% dari responden kami tahu dengan nama Kaisang Pangarep. Dan apakah dari base yang tahu tersebut, apakah mereka suka atau kedisukaan terhadap Kaisang juga sangat tinggi, sekitar 67%. Yang tidak suka hanya sekitar 19% dari yang tahu Kaisang putra bungsu Jokowi. Mayoritas pernah tahu soal Kaisang, sekitar 78% popularitasnya. Nah, terkait dengan awareness informasi bahwa Kaisang sudah ditetapkan sebagai ketua umum dari PSI, ini juga sudah mayoritas 54% tahu atau pernah dengar bahwa Kaisang Pangarep ditetapkan sebagai ketua umum PSI. Dan mayoritas juga setuju dari yang tahu nama Kaisang, setuju bahwa Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI di angka 67%, yang kurang atau tidak setuju di angka 22%. Nah, ini yang temuan utama kami yang cukup penting, bagaimana kita melihat efek dari pemberian informasi bahwa Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo saat ini, adalah ketua umum PSI. Dan apabila kita tanyakan kembali, tadi yang di awal kita sudah menanyakan pilihan partai mereka, kemudian kita tanyakan kembali dengan menambahkan informasi bahwa Kaisang Pangarep, putra dari Presiden Jokowi saat ini adalah ketua umum PSI, partai atau calon dari partai mana yang akan mereka pilih dari daftar partai yang akan bertarung di pemilihan legislatif. Dan kita temukan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan ya ketika kita mensosialisasikan informasi bahwa Kaisang adalah ketua umum PSI, pilihan partai terhadap PSI itu meningkat lebih dari 3 kali lipat, dari 1,1% ketika di awal tanpa informasi bahwa Kaisang sudah menjadi ketum PSSI, menjadi 3,5%. Ini kan kalau kita lihat peningkatan yang eksponensial ya, dari 1,1 menjadi 3,5 gitu. Jadi kita lihat bilangan pengalinya itu lebih dari 3 kali lipat gitu. Tampak dukungan PSI menguat jika pemilih diberikan informasi bahwa Kaisang saat ini adalah ketua umum PSI. Ini tentu saja menjadi catatan penting ya bagi Mas Bro Bimo nanti, bagaimana akan menjual Mas Kaisang ini untuk meningkatkan potensi elektoral PSI di pemilu Pileg 2024 agar bisa masuk parlemen. Ini kalau kita lihat kan angkanya sudah mendekati ambang batas parlemen 4% gitu. Partai mana yang terdampak? Kalau kita lihat ini sekilas PDI ada penurunan ya sekitar 1,7%, begitu juga dengan Gerindra. Tapi kita lihat secara lebih detail bagaimana pola perpindahan suaranya ke PSI, dari mana saja suara 3,5% ini. Ini breakdown-nya. Jadi ini kita lihat, jangan lihat angka 3% ini, tapi kita lihat angka absolutnya. Dari base PDI 25%, ini 3% berpindah ke PSI ketika diinfokan bahwa Kaisang sudah menjadi ketum dari PSI. Jadi 3% dikalikan dengan 25%, sekitar 0,7% menyumbang menambah suara PSI gitu. Begitu juga dengan Gerindra, ada 22,5% dari base 14,7% yang berpindah ke PSI ketika diinfokan bahwa Kaisang menjadi ketum PSI saat ini. Dari Golkar juga begitu, 1,6% dari base 7,8% berpindah ke PSI. Dan ini menarik juga dari P3 yang tadinya sebelumnya memilih P3, base-nya memang kecil 2,7%, tapi hampir seperempatnya mengubah pilihan menjadi PSI ya. Ini kalau boleh saya interpretasikan, ini pemilih pendukung Pak Jokowi yang memilih P3 itu berpindah ke PSI jika diinfokan bahwa Kaisang berpindah menjadi ketua umum PSI. PSI ini solid 85%, tidak merubah pilihan. Nah, dari yang
non-partisan atau belum memiliki pilihan partai ada sekitar 2,4% dari mereka yang sebelumnya menyatakan tidak tahu, tidak jawab, yang menentukan pilihan ke PSI setelah diinfokan bahwa Kaisang menjadi Ketua Umum PSI saat ini. Gitu. Oke, bagian kesimpulan saya lewatkan saja sehingga kita bisa segera buka diskusi. Silakan, Priska. Yes, menarik tadi yang dipaparkan Mas Kennedy soal bagaimana peta elektabilitas jelang Pilpres dari para capres dan juga efeknya Mas Kaisang terhadap elektabilitas PSI. Saya ke Bang Yandri dulu. Gimana tanggapannya soal elektabilitas Pak Prabowo yang kalau tadi kita lihat di simulasi 19 nama dan juga 3 nama juga unggul sejauh ini. Bung Yandri, silakan. Terima kasih Mbak Ista. Saya ikutin semua tadi Bang Kennedy Muslim full menyampaikan semua analisanya dan hasil survei Polling Institute. Kalau saya lihat secara keseluruhan untuk tingkat elektabilitas Pak Prabowo memang tidak banyak perubahan, artinya selalu di tingkat teratas. Nah, oleh karena itu kami meyakini bahwa PAN mendukung Pak Prabowo itu sudah tepat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Kennedy, bila mana head to head, apakah dengan Pak Anies ataupun Pak Ganjar, Pak Prabowo selalu memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2024. Nah, memang momentum 4 bulan ke depan ini masih sangat menentukan, karena saya lihat tadi masih ada dinamisasi tingkat elektoral baik Pak Prabowo, Pak Ganjar maupun Pak Anies. Artinya 4 bulan ke depan ini sangat menentukan momentum-momentum yang bisa membuat kandidat atau para capres ini untuk memenangkan kontestasi. Maka PAN tentu akan mendorong Pak Prabowo tepat dalam memilih cawapres, ya, yang seperti disampaikan oleh Polling Institute. Yang paling tinggi itu ya Erick Thohir, tadi bahkan mencapai angka 37%. Nah, Gibran di angka 25 atau 26 tadi saya kurang dengar yang Gibran. Artinya dalam 1 minggu ini sangat menentukan juga siapa yang akan dipilih oleh Koalisi Indonesia Maju untuk cawapresnya Pak Prabowo. Memang sekarang yang menguat ada nama Erick Thohir, ada nama Gibran, ada juga nama Khofifah Indar Parawansa. Nah, ini akan kami bahas oleh para ketua umum partai politik yang ada di Indonesia Maju untuk menentukan siapa yang akan didaftarkan nanti pasangan Pak Prabowo ke KPU. Maka Mbak Priska, saya optimis dari semua lembaga survei, ini insya Allah saatnya Pak Prabowo memenangkan kontestasi Pilpres. Karena Pak Prabowo sudah 4 kali maju, 1 kali cawapres, 3 kali capres. Dan PAN sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo. Jadi kalau tidak kami jatuhkan pilihan itu ke Pak Prabowo, rasanya sayang sekali. Karena kami meyakini, insya Allah ini momentum Pak Prabowo untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Nah, menyangkut tadi partai politik, ya, saya langsung saja kami sampaikan tentu kerja-kerja Bang Jul Hasan selama ini dan keluarga besar PAN sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dalam sejarah Pak Priska mungkin tahu, saya juga sering wawancara Pak Priska di Dialog Kompas TV, ya kan, bahwa PAN itu selalu dinarasikan setiap kontestasi pemilu tidak lulus parlemen. Karena memang lembaga-lembaga survei termasuk Kompas, Litbang Kompas itu menempatkan PAN 1,9 paling tinggi. Tapi faktanya setiap pemilu PAN di atas 7%. Nah, kalau hari ini PAN sudah 4,3, bahkan di lembaga survei yang lain sudah 6%, artinya itu partai ID-nya sudah sangat tinggi, dan ditambah dengan kerja-kerja para caleg, saya meyakini PAN bisa di atas 10%. Maka kalau PAN di atas 10% untuk mempercepat atau memastikan kemenangan capres yang kami usung, itu bisa lebih signifikan. Kemudian tadi juga disampaikan pengaruh dari Mas Kaisang.
untuk menjadi ketua umum PSI ya. Saya kira ini kejutan bagi perpolitikan di Indonesia. Saya termasuk yang terkejut, Pak Priska. Saya tidak pernah terbayangkan atau terbesit dalam apa namanya ya, dinamika politik menjelang kontestasi 2024 itu ada namanya anak muda Mas Kaisang yang berani dan mau untuk berjibaku atau ikut terjun ke dalam dunia politik dan langsung di pucuk pimpinan PSI. Saya kira tergambar tadi dari apa namanya oleh institut bahwa yang tergerus suara dari PSI itu ya pasti PDIP. Menurut saya memang irisannya atau ceruknya itu sama dengan PDIP. Maka beberapa kali misalkan komentar-komentar petinggi-petinggi PDIP menunjukkan gestur yang tidak terlalu bersahabat dengan PSI. Maka ketika Mas Kaisang yang notabene adalah putra bungsu Pak Jokowi yang selama ini masih dianggap sebagai keluarga besar PDIP, saya kira ini membuat publik akan sedikit apa namanya tidak lagi menarasikan bahwa keluarga Pak Jokowi itu adalah PDIP, karena putra bungsunya yaitu apa namanya keluarga langsung dari Pak Jokowi itu berada di PSI. Dan saya meyakini PSI kalau dari percepatan gerakan Kaisang dan kawan-kawan, kelihatannya PSI juga bisa masuk parlemen hari ini. Nah, tinggal memang bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan itu. Dan tadi Bang Kennedy Muslim tidak mencantumkan PAN yang ikut tergerus. Nah, itu alhamdulillah buat kami kan. Nah, artinya kehadiran PSI dengan Mas Kaisang tentu kami sambut dengan baik. Selamat buat PSI yang sudah luar biasa. Ini sesuatu yang strategi sangat jitu, mengambil putra bungsunya Pak Jokowi yang notabene ada presiden hari ini. Maka saya meyakini Pak Jokowi tidak akan mau malu. Nggak mungkin anaknya putra kandungnya itu akan dipermalukan di kontestasi pemilu 2024. Walaupun ya Bang Kennedy ada 3 kader PSI yang gabung ke PAN, yang DPRD aktif di DKI Jakarta, walaupun itu wilayah DKI, tapi ada juga artinya warga PSI yang suka dengan PAN. Ya itu kami tentu bersyukur. Tapi dari keseluruhan tadi, yang paling banyak terpengaruh adalah PDIP. Maka melihat semua ini, belum ditentukannya cawapres Prabowo, datangnya Mas Kaisang di PSI, saya kira pemilu 2024 akan banyak perbedaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dan ini kita akan nikmati dengan kegembiraan, tidak pada saling menjatuhkan atau saling memusuhi, maka kita harus melakukan kontestasi yang kegembiraan. Maka tunggu Mbak Priska, saya kira tanggal 16 Oktober, Senin nanti akan sangat menentukan apakah MK akan memutuskan usia capres atau presiden itu di bawah 40 tahun atau menambah frasa pernah menjadi kepala daerah, maka itu kembali akan membuka tabir, membuka dinamisasi kontestasi pilpres akan semakin menarik untuk kita ikuti. Maka dari PAN siap untuk berdiskusi di Indonesia Maju, tapi kami tetap menyodorkan nama Erick Thohir karena bukan cawapres kaleng-kaleng. Saya kira itu Mbak Priska. Menarik nih, karena PAN tetap mengusulkan nama Pak Erick Thohir, tapi di sisi lain juga masih nunggu gimana nih jika nanti hari Senin 16 Oktober MK putusannya apa. Nah, tapi kalau PAN sendiri kan sejauh ini, kalau Gerindra terakhir Bang Muzani bilang bahwa disodorkan nama Mas Gibran salah satunya di meja Koalisi Indonesia Maju. Nah, kalau PAN sendiri, apakah dengan nanti dinamikanya taruhlah iya dikabulkan dan membuka kemungkinan Gibran untuk masuk ke dalam kontestasi, sejauh ini akan fleksibel atau tetap namanya Pak Erick Thohir yang ada di list pertama? Ya, karena dari setahun terakhir, bahkan ketika Rakernas 2 tahun yang lalu, yang dari kalangan Indonesia Maju atau Kabinet Indonesia Maju, hanya Pak Erick Thohir yang kami usulkan. Dan Pak Erick Thohir ini kan sudah seperti 2 sisi mata uang bersama keluarga besar PAN. Jadi sampai sekarang kami belum pernah merubah arah dukungan kami bahwa yang akan kami usulkan secara sungguh-sungguh yaitu Bang Erick Thohir.
Walaupun memang kami sadar bahwa PAN tidak bisa mengusung capres dan cawapres sendiri karena harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Apalagi PAN sudah secara resmi bergabung dengan Pak Prabowo. Artinya apa yang disampaikan Pak Muzani, semua ketua umum parpol atau partai politik ketika membahas siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo nanti sebagai cawapres, ya semua berhak menyampaikan, dan itu semua kita hormati. Dan karena undang-undang pemilu hanya membolehkan satu cawapres, ya tentu akan muncul satu nama nanti. Apakah itu Erick Thohir, apakah itu Gibran, atau nama lain, ya itu masih misteri, Pak Priska. Karena sekali lagi kita akan tunggu juga tanggal 16 Oktober, apakah benar ada peluang Mas Gibran untuk maju atau tidak. Kalau ada, berarti apakah itu diambil peluang itu oleh Mas Gibran atau tidak. Nah, ini semua akan kita tunggu untuk memastikan tanggal 19 itu dimulai pendaftaran ke KPU. Pasangan Pak Prabowo siapa, ya kita tunggu saja. Tapi sekali lagi, PAN tetap mengusungkan nama Erick Thohir, karena tadi kami bukan pakai pokoknya, bukan pakai harus Pak Erick Thohir, tapi ada landasan kuatnya, yaitu semua lembaga survei mengatakan Pak Erick Thohir sangat layak mendampingi Pak Prabowo untuk memenangkan kontestasi Pilpres di tahun 2024. Itu Pak Priska. Jadi it would be good point kalau misalnya Pak Erick yang dipilih untuk kotel efek bagi PAN ya, Bang Yandri, tentu itu yang jadi pertimbangan utama dan terus diusahakan ya. Ya tadi kalau dari lembaga survei kan memang pemilih PAN itu hampir milih Erick Thohir semua kan. Artinya sudah nyambung gitu. Dan yang kami sampaikan ini bukan tidak berkualitas. Ya, Pak Erick Thohir saya sampaikan beberapa kali dulu, sepak bola kita sangat runyam dan yang paling sulit diatur adalah sepak bola. Nah, itu bisa ditertibkan oleh Bang Erick Thohir. Artinya dia punya cara dan punya strategi yang sangat mumpuni. Nah, kalau diberikan kepercayaan yang lebih besar, saya meyakini kerunyaman atau hutan Indonesia, masalah kemiskinan, masalah kebodohan dan lain sebagainya itu, saya hakul yakin Pak Erick Thohir punya cara dan punya strategi yang mumpuni untuk keluar dari persoalan itu. Oke. Nah, yang juga berseri-seri tampaknya hari ini yang yang melihat hasil survei ini adalah Bang Bimo, Mas Bimo. Gimana nih kalau dilihat ternyata mengerek elektabilitas PSI sampai 3 kali lipat tadi ya, dari 1,1 ke 3%. Nah, ini gimana? Kalau PSI lihat ini strategi yang jitu 3,5%, bahkan ini strategi yang jitu untuk memilih Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI, dan gimana menjualnya. Kalau tadi kata Mas Kennedy kan PR-nya gimana PSI sekarang menjual agar ini betul-betul berimplikasi sama elektabilitasnya PSI. Gimana? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya harus memberikan apresiasi dulu kepada Polling Institute ya, karena ini banyak temuan di dalam hasil survei ini, dan ini bisa dijadikan sangat-sangat bisa dijadikan bahan bagi kami untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting politik dalam beberapa hari ke depan. Mbak Frika, terima kasih. Tadi pertanyaannya langsung ke masalah Brotum Kaisang. Ya, Brotum. Brotum Kaisang. Ya, yang pertama yang saya jujur ya, saya melihat hasil survei ini saya senang sekali ya, karena ini mengkonfirmasi kalau saya selalu bilang kalau ditanya itu pasti ada kader-kader yang keberatan orang 1-2 hari bisa menjadi ketua umum gitu ya. Ternyata kalau dari data di sini ya semua happy ya, pribadi happy gitu. Ketika Kaisang masuk itu happy, dan termasuk juga disambut oleh simpatisan partai lain yang akhirnya melirik PSI juga gitu kan. Sehingga PSI bisa naik angkanya yang kalau misalnya dalam hitungan tanpa Kaisang 1,1, kemudian dengan Kaisang itu 3,5. Alhamdulillah, itu menurut kami merupakan apresiasi publik terhadap langkah-langkah politik baik Kaisang maupun PSI gitu ya. Jadi ini takes two to tango, right? Jadi ini betul-betul dari kedua pihak, dari pihak Mas Brotum Kaisang juga, dia mempunyai keberanian untuk bisa masuk partai politik yang belum tentu lolos parliamentary threshold, tapi juga PSI
mengambil Kaisang, seorang anak muda yang meskipun dia putra presiden, tapi dia belum punya pengalaman politik, ya, lalu menjadikan sebagai panglima terdepan, gitu ya. Ya, jadi menurut kami ini suatu hal yang menggembirakan, mengkonfirmasi juga beberapa dugaan kami, prediksi kami bahwa ternyata sambutan terhadap Bung Kaisang itu baik. Itu Mbak Friska. Yang kalau mau di dig up lagi dalam lagi silakan. Nah, saya mau menggali lebih dalam lagi. Kalau tadi kan kayaknya udah disambut sama Bang Yandri ya. Hal yang baik, Mas Kaisang, sebagai kejutan. Udah nentuin belum temennya mau kemana nanti di Pilpres? Apakah ke timnya Bang Yandri dan kawan-kawan? Atau tidak? Apakah sambutan Bang Yandri tadi juga diartikan bahwa akan bergabungnya ke Pak Prabowo nanti mendukungnya atau enggak? Bisa juga ke Mas Nah, Ganjar. ini juga saya harus sambungkan. Tentunya kita nggak usah lari dari ini survei ya, hasil survei ya. Ini mengkonfirmasi beberapa data di mana sebenarnya dari pendukung PSI sendiri masih agak imbang nih antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, dan ini akan menjadi data bagi kami ya, bagaimana dukungan partai-partai koalisi terhadap Pak Prabowo, kemudian terhadap Pak Ganjar Pranowo. Yang saya agak terkejut sebenarnya ketika di PSI masih ada juga ternyata sedemokratis itu gitu, ada 9,5% yang masih memilih Pak Anies Baswedan itu sebagai capresnya di dalam pendukung PSI. Nah, tapi saya ada beberapa ini yang menarik sih, Mbak Friska. Itu hasil survei ini mengkonfirmasi juga udah ada pergerakan sejak Mas Kaisang masuk mungkin atau sebelumnya, bahwa PSI mulai diterima di kalangan pedesaan. Meskipun tadi Mas Kennedy bilang ini mungkin ada margin of error juga, tapi kalau saya malah melihatnya ini mungkin terjadi karena apa? Karena ternyata konsep-konsep yang selama ini kita gaungkan seperti BPJS gratis gitu, itu mengena juga di kalangan-kalangan pedesaan. Itu yang menurut kami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan pemilu yang lalu 2019. Kita memang susah sekali untuk menjangkau pemilih-pemilih di pedesaan karena memang mungkin belum saatnya juga, belum terlalu banyak akses internet yang bisa dijangkau oleh pedesaan. Ya, jadi, Tapi jawabannya masih belum. jadi masih 50-50 atau nunggu dulu siapa cawapresnya, Mas Bimo? Enggak, ini kan ini termasuk data-data dari polling institute juga kita gunakan untuk bisa memutuskan nanti ya. Termasuk tapi kita dinamika politiknya itu bagi PSI itu memang bukan per hari lagi, tapi per jam barangkali ya, karena PSI saat ini terus melakukan komunikasi politik dengan banyak sekali elemen masyarakat, tuh dari mulai Bro Kaisang ditetapkan menjadi ketua, kemudian besoknya itu langsung safari kan. Sampai hari ini kita masih melakukan komunikasi politik. Mudah-mudahan sampai dengan hari Senin besok gitu, ketika ada pun mungkin ada kejutan lain atau tidak gitu, kita sudah mempunyai banyak masukan, banyak data yang sesuai dengan janji Bro Ketum, itu akan dijadikan pegangan bagaimana kita bisa memutuskan akhirnya ke Mas atau ke Bapak gitu kan. Ke Mas atau ke Bapak nanti mendukungnya masih nunggu juga dinamika hari Senin. Tapi ngomong-ngomong soal dinamika hari Senin nih Bang Yandri, frankly speaking kita tegas aja bertanya karena kan banyak juga nih yang jadi pertanyaan akan jadi concern atau enggak untuk koalisi Indonesia Maju kalau misalnya taruhlah Mas Gibran terbuka kesempatannya dan jadi cawapresnya Pak Prabowo. Isu dinasti ini gimana? Apakah itu juga dibahas di koalisi Indonesia Maju kemungkinan ini, Bang Yandri? Ya, karena sekarang Mas Gibran belum memenuhi syarat untuk sebagai cawapres, ya, karena masih menunggu keputusan MK.
Ya itu belum pernah dibahas, Priska, masalah secara khusus masalah Mas Gibran, karena kita membahas sesuatu yang belum pasti kan juga nggak pas gitu loh. Maka sampai sekarang yang saya tahu itu di Golkar masih mengusulkan Pak Erlangga, ada juga di PAN Erick Thohir, walaupun memang berkembang sekarang ini banyak termasuk dari kalangan Gerindra, Mas Gibran. Tapi secara khusus kami pastikan belum pernah secara langsung dibahas tentang posisi Mas Gibran, karena Mas Gibran ini tergantung MK-nya, apakah MK itu membuka pintu buat Mas Gibran atau tidak. Kalau misalkan nanti terbuka, ya baru kita bahas bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang diputuskan dalam Indonesia Maju. Karena sekali lagi kandidat atau calon cawapres dari Pak Prabowo ini kan banyak, dan itu saya kira kalau tadi dipasangkan dengan siapapun, mau Prabowo Erik dengan Ganjar Mahfud atau apa, tetap menang, apalagi dengan Anies, termasuk dengan Gibran juga tetap menang, atau mungkin dengan Kofifa. Jadi Bang Yandri, tanggal 16 Oktober apa benar kartunya Mas Gibran itu hidup gitu. Tapi kalau misalkan kartunya nggak hidup, ya kan mungkin masuk dalam radar pembahasan. Maka dalam koalisi Maju sampai sekarang belum pernah secara resmi kami bahas tentang posisi atau peluang Mas Gibran sebagai cawapres, karena masih menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan terhadap gugatan syarat sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Itu Mbak Priska. oke, tapi isu itu akan jadi concern dan akan dibahas di mejanya KIM, Bang Yandri. Tentu akan jadi. Tunggu Meskipun tanggal 16 Oktober. after itu baru nanti Nggak, akan dibahas. Tunggu tanggal 16 Oktober, ya kan? Kalau 16 Oktober itu memungkinkan atau memberikan pintu buat Mas Gibran maju sebagai kontestasi Pilpres, yaitu sebagai cawapres, ya itu artinya memang terbuka untuk dibahas. Tapi kalau misalkan tanggal 16 Oktober itu atau tanggal berapa MK memutuskan dan itu tidak ada peluang untuk Mas Gibran masuk, ya kan buat apa kita bahas kalau memang tidak ada pintunya untuk masuk sebagai kandidat. Artinya kita tunggu saja tanggal 16 Oktober atau sebelum pendaftaran, apakah benar tanggal 16 Oktober atau tanggal 17 Oktober, kita nggak tahu juga MK, karena pendaftaran itu kan dimulai tanggal 19 Oktober. Artinya di last minute itu sangat menentukan apakah memang betul Mas Gibran punya peluang untuk kita bahas di satu forum atau di satu diskusi khusus antar ketua umum parpol pendukung Pak Prabowo. Oke, kalau di jadwalnya mkri.id sih jam 10 pagi Senin 16 Oktober. Berarti after itu siapa tahu kita diundang diskusi lagi ya sama Mas Kennedy untuk bahas Makanya saya lagi. bilang ini Pilpres kali ini banyak kejutan gitu loh. Banyak hal yang tidak terjadi dinamisasinya seperti tahun 2019. Nah, sekarang terjadi. Maka kita akan menunggu dinamisasi ini sampai di last minute. Jadi mungkin semua baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu akan memanfaatkan sisa waktu batas akhir pendaftaran di KPU, yaitu tanggal 25 jam 00 mungkin ya, atau ya bisa juga lebih cepat kalau di awal tanggal 19 bisa mendaftar, itu bagus. Artinya semua masih bisa ada kemungkinan yang akan kita nikmati tontonannya, Mbak Priska. Maka ya bagi PAN siap untuk berdiskusi di Koalisi Indonesia Maju, tapi sekali lagi kami sampai sekarang tetap memajukan Erick Thohir untuk sebagai kandidat utama sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Oke, jadi sikapnya PAN clean and clear sejauh ini. Tapi kalau bicara soal kejutan, kita bacalah kode-kode apa yang sudah terjadi beberapa waktu ini. Kalau untuk PSI, kayaknya ada kode nggak sih ini dari petinggi Gerindra, elit Gerindra yang bilang bahwa ada Partai Merah Putih yang akan segera bergabung. Ini tuh kodenya buat PSI bukan? Soalnya yang logonya Kalau PSI saya mau Mas Bimo nih. Kalau PSI katanya ke Pak Prabowo itu karena diganjar kan ditolak kan. Iya nggak tuh? Benar ini. Ngambil Mas Kaisang benar, yang tergerus nanti PDIP, saya yakin itu. Karena kalau misalnya Pak Jokowi dan keluarganya benar-benar mensupport Mas Kaisang, ya yang tergerus itu PDIP. Maka ketika waktu proses mereka mau mendukung Ganjar dan itu tidak direspon oleh Ganjar, saya kira ya keuntungan buat Pak Prabowo. Gitu.
Monggo, Mas Bimo. Iya nggak tuh? Kodenya sama kode Mas Yandri, Bang Yandri juga. Kalau ini sih ya, kalau bener-bener warnanya aja itu ya sebenarnya PSI itu kan 3 warnanya, merah, putih, sama hitam. Hitam ya. Nah, kan bisa aja yang seperti yang lain juga. Tapi ya kami sih apresiasi saja kalau misalnya memang ternyata ekspektasi eh, dilayangkan kepada PSI ya. Hmm. Tapi ini menarik betul betul banget dan saya senang Bang Yandri tadi benar-benar sudah mulai memperlihatkan politik kegembiraan juga gitu ya. Jadi ini memang menarik. Mbak Friska, kapan lagi kita 2019 ngomongin tentang Pilpres tapi mukanya tuh udah ketawa gitu loh, bukannya reng gitu loh. Kan asik ya. Jadi seru lah gitu. Sampai last minute kita akan saya rasa masih akan ada kejutan dan tidak perlu terkejut kalau misalnya pun nanti tiba-tiba ada uh, kejutan yang jauh lebih besar daripada tanggal 16 misalnya. Itu mungkin masih mungkin saja terjadi dan Bang Yandri sebagai senior dalam politik pasti akan menikmatinya hal-hal seperti itu. Dan saya keren banget. Tapi Masih yang pasti memang saya bilang tadi, PSI kelihatan insya Allah masuk parlemen nih kali. Amin. Kobul. langsung diaminkan yang kenceng sama Mas Bimo tuh. Tapi ya Mas Bimo kayaknya masih belum mau jawab kemana gitu ya, akan ke Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Kayaknya nanti sampai last minute juga ya, Mas Bimo ya. Iya belum lah. Prabowo, Kan ini insya juga. Allah Prabowo. Tuh Bang Yandri langsung ditimbalin. Karena setiap acara Prabowo. Tapi bagus tadi. Ini pertanyaannya bagus. Karena apa? Karena dari hasil survei kan kelihatan sebenarnya kalau pendukung PSI itu sampai sekarang itu masih cenderung 1% masih ke Gini, Mbak Pak Friska, Prabowo gitu. setiap acara Prabowo, PSI itu datang terus. Tapi kalau acara Ganjar nggak datang, gitu loh. Meskipun kemarin sempat sowan juga sama Mbak Puan kan. Ketemu aja sama Mbak Puan, ketemu sama Pak Prabowo, semuanya. Emang aja. Bocorannya dalam waktu dekat katanya PSI mau deklarasi Pak Prabowo, katanya sih. Bocorannya iya atau enggak nanti boleh dikasih tahu di sini atau di balik layar sama Mas Bimo. Mas kayak tadi kalau lihat apa tadi ya dari Bang Yandri, dari ya Mas Bimo, tampaknya faktor kejutan di last minute inilah yang ditunggu oleh masing-masing poros ya, Mas Kennedy menimbang-nimbang untuk bagaimana nantinya strateginya. Ini kan putaran pertama ini juga bisa dibilang menentukan meskipun calonnya 3 dan apa nanti juga akan berkembang dinamikanya. Tapi kalau nggak lolos putaran pertama akhirnya artinya kan nggak bisa ikut kontestasi sampai akhir. Nah, Mas Kennedy gimana lihatnya? Ya, Friska, yang belum kita bahas memang elephant in the room-nya yang belum kita bahas kan memang faktor Presiden Jokowi ya, maksudnya. Ya. Ini yang masyarakat Indonesia juga tunggu-tunggu kan, maksudnya sinyal Presiden Jokowi ini bakal kemana gitu loh maksudnya. Dan beberapa pengamat pun sudah mengatakan bahwa ya ini Pilpres 2024 ini sebenarnya bukan battle of capres tapi battle of kingmaker gitu loh. Battle of kingmaker ini siapa gitu ya. Kalau kita baca sekarang ya antara Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu ya. Maksudnya kemarin indikasi-indikasi bahwa Kaisang dijadikan ketum PSI yang PSI selama ini relatif hubungannya ya kurang harmonis lah ya dengan PDIP. Itu jadi satu indikasi. Kemudian juga nanti tanggal 16 pun sebelum tanggal 16 bahkan tanggal 14 dan 15 ada acara relawan Projo gitu dan di situ bisa menjadi indikasi lagi terkait dengan arah dukungan Pak Jokowi di Pilpres 2024 nanti. Dan tentu saja di tanggal 16 ya itu yang menurut saya yang akan menjadi gong ya. Maksudnya gongnya itu kalau misalnya MK meloloskan dan Gibran diputuskan untuk dijadikan cawapres, itu baik itu dari dorongan dari Presiden Jokowi sendiri ya maupun dari
kemauan pribadi dia, kita nggak tahu gitu ya Mas ya. Nanti kan tentu banyak faktor itu yang bermain di situ. Itu ya sudah susah gitu untuk kita berargumen lagi gitu loh, kalau kemana dukungan sebenarnya Presiden Jokowi gitu loh, ketika Gibran sudah apabila memang disetujui untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Dan itu yang tentu saja menjadi dinamika bagaimana kita melihat nanti drama-drama apalagi ke depannya ya, yang paling ditunggu tentu saja terkait dengan drama Gibran nanti gitu ya maksudnya. Meskipun sejauh ini kalau Mas Gibran bilang kan masih bergantung bagaimana keputusannya Bu Ketua Umum Bu Mega, lalu juga ditegaskan bahwa Pak Jokowi adalah kadernya PDI Perjuangan, tapi tidak kemungkinan nanti setelah 11 Oktober itu ya Mas Kennedy ya. Ya. Tapi kalau Bang Yandri lihat sebenarnya sejauh ini yang jadi hitung-hitungan utamanya Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan pasangan ini seperti apa sih? Karena kan secara oke lah tadi kalau dari hasil surveinya Polling Institute bahwa Pak Prabowo unggul. Tapi kan kalau salah pilih cawapres ataupun nanti kalaupun siapa cawapres tandingannya itu juga kan akan menentukan. Nah, apa aja faktor-faktor yang sejauh ini jadi pertimbangan utama dari Koalisi Indonesia Maju selain juga elektabilitas? Ya, ini kesempatan terakhir Pak Prabowo. Jadi apapun yang kita lakukan itu detail dan akurat supaya tidak ada kesalahan sedikit pun, termasuk menentukan cawapres, kemudian komandan tim, cara konsolidasi dan lain sebagainya. Maka saya katakan tadi, insya Allah Pak Prabowo ini mau dipasangkan dengan Gibran menang, mau dipasangkan dengan Erick Thohir menang. Maka ketika banyak sumber atau lebih dari satu kandidat cawapres yang mumpuni, bagi kami ini sebuah kegembiraan, artinya tidak kekurangan stok, kira-kira begitu. Maka sekali lagi Mbak Priska, agak sabar dikit lah. Tanggal 16 Oktober kita tunggu dulu, ya kan? Kalau tanggal 16 Oktober itu MK mau buka peluang Gibran, artinya diskusi di meja koalisi akan sangat dinamis. Karena di situ ada Erick, ada Gibran, mungkin juga ada Khofifah, ya kan? Tapi kalau misalkan nanti MK tidak memberikan peluang kepada Gibran, ya kemungkinan Erick Thohir untuk disandingkan dengan Pak Prabowo itu bisa semakin cepat diputuskan. Tapi sekali lagi, semua kemungkinan menjelang batas akhir pendaftaran ke KPU itu semua masih bisa terjadi. Dan kalau tadi Bang Kennedy bilang tunggu saja kingmaker-nya kemana, ya kalau nanti benar-benar Gibran yang diputuskan atau apa, ya saya yakin kakinya Pak Jokowi satu aja, ke Pak Prabowo. Tapi kalau yang lain mungkin masih bisa kita lihat kesamaran-samarannya Pak Jokowi. Oleh karena itu, dan saya yakin Pak Jokowi akan menghitung itu semua, siapa yang paling berpeluang menang. Karena legacy yang dibuat oleh Pak Jokowi sekarang itu harus dijaga dan diteruskan oleh penerusnya. Dan kelihatannya Pak Jokowi sangat nyaman dengan Pak Prabowo hari ini, ya, komunikasinya sangat nyambung dan chemistry-nya itu sangat enak kita lihat gitu loh. Maka dari gestur tubuh termasuk kenapa Mas Kaisang ditaruh di PSI yang notabene adalah lawan utama PDIP, ya kan? Saya kira ini kan sinyal-sinyal. Gitu. Kemudian Mas Kaisang berapa kali pakai baju Prabowo, ya kan? Nah ini artinya publik sudah menangkap, kelihatannya Pak Jokowi lebih nyaman kalau Pak Prabowo yang akan melanjutkan legasi Pak Jokowi yang hari ini beliau banyak torehkan di Republik ini. Gitu Mbak Priska. Mbak Friska, saya boleh nanya Bang Yandri ya? Boleh, silakan Mas Bang Kennedy. Yandri, kalau misalnya ada kejutan dari sisi kubu koalisi Pak Ganjar gitu, dari nama cawapresnya tidak beredar sama sekali gitu dari nama ini. Kan mungkin dari kubu koalisi Pak Ganjar ada pengen menghadirkan elemen of surprise gitu, katakan seperti itu gitu. Itu menjadi bahan pertimbangan nggak bagi kubu koalisi Indonesia Merdeka untuk menentukan cawapresnya benar-benar last minute. Katakan meskipun MK sudah meloloskan, terus tetap menunggu dari kubu sebelah situ gitu loh. Masih siapa ini cawapresnya supaya bisa lebih dikalkulasikan lebih matang gitu loh. Seperti apa gitu strategi? Iya, saya lihat memang
Yang Jangan-jangan saling intip ini menunggu sampai last minute nggak? Iya, ini yang saling intip ini kan antara Ganjar dengan Pak Prabowo aja. Karena memang dari sisi survei itu hampir berhimpitan, belum ada yang mayoritas atau di atas angka 50%. Artinya faktor memilih cawapres itu sebagai faktor yang penting. Maka kita maklumi kalau sampai hari ini baru Anies Caimin yang mendeklarasikan, ya kan? Dan kita lihat Anies Caimin juga tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap mendongkrak elektabilitas Anies. Tapi dua nama antara Prabowo dan Ganjar ini, ya saya lihat memang faktor cawapres itu yang ikut sangat menentukan siapa yang akan memenangkan kontestasi Pilpres. Walaupun tadi dipasangkan dengan beberapa calon wakil presiden, Prabowo kalau head to head dengan Ganjar dengan Anies tetap memenangkan kontestasi. Tapi bila mana salah mengambil langkah cawapres, bisa jadi itu buat lawan bisa jadi rebound, dan buat yang salah mengambil cawapres itu menjadi momentum yang tidak menguntungkan itu. Maka saya gini Bang Kini, kelihatannya last minute itu kan sepertinya budaya politik kita gitu. Ketika ada sesuatu yang mesti dihitung sedemikian rupa detail dan kita melihat faktor lawan sebelah, nah itu kemungkinan di last minute itu akan menjadi cara untuk mengunci bagaimana strategi menduetkan pasangan itu benar-benar bisa memenangkan kontestasi. Oleh karena itu kemungkinan saling menunggu itu ya tetap akan terjadi sampai last minute. Kecuali saya bilang tadi, kalau memang sudah betul-betul hakul yakin menang dan tidak peduli dengan siapapun calon wakil presiden tetangga, ya mungkin akan bisa lebih cepat. Jadi drama ini akan kita nikmati dengan senang hati aja, Pak Ferry. Jadi yang satu daftarnya 23.40, yang satu jam 23.50 gitu ya, last minute benar-benar. Iya. Kalau Mas Bimo kayak udah senyum-senyum. Seru itu. Iya, benar. Tapi yang beda ya. Jadi kan kalau dulu mungkin calon presiden, kemudian ini sangat dominan gitu ya. Yang akan dinanti publik itu hanya calon presiden. Tapi kemajuan kan sekarang berarti ada calon wakil presiden yang juga dinanti oleh publik. Ini luar biasa, ini kemajuan dalam demokrasi. Dan bukan sekedar itu aja, kita juga punya calon-calon partai pengusung yang akan dinanti oleh publik gitu. Ini menurut saya ya itu tadi, ini dinamika yang menarik dan mestinya menjadi pembelajaran sejarah ke depan gitu ya. Untuk kalau misalnya politik yang menyenangkan itu ya mungkin bisa dilihat pada tahun 2024 ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi cermin buat ke depan. Oh, dibandingkan 2014 sama 2019, ini 2024 nih bisa jadi cermin politik Indonesia yang ideal gitu. Barangkali. Masih menarik. Ya, ini kan saya 2024. Bisa, Mbak Priska sedikit. Gimana, Bang Yanti? Jadi kisah 2019 itu juga menarik ketika Pak Mahfud sudah pakai baju putih, ya kan? Ya. Dan siap untuk dideklarasikan sebagai pasangan Pak Jokowi, kan langsung dalam hitungan beberapa menit kan berubah itu barang kan. Ya. Nah, artinya memang dinamisasi Pilpres ini banyak akan menunjukkan kejutan-kejutan. Maka saya setuju dengan Bang Gani tadi, bisa jadi ya kan cawapres yang akan dimunculkan baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar ada kemungkinan juga itu nama yang belum beredar misalkan, itu bisa jadi itu karena semua kemungkinan akan terjadi. Maka kita berharap semua dinamisasi ini ya kita nikmati saja, dan saya berharap tidak lagi ada cebong kampret dan lain sebagainya. Itu kita kegembiraan saja, siapapun yang menang itu putra terbaik bangsa. Maka sekali lagi PAN memandang menjelang tanggal 25 akhir pukul 00 itu semua masih mungkin terjadi. Atau yang paling seru itu Mbak Priska, benar-benar terjadi dua poros langsung satu putaran. Apa? Anies nggak maju. Tapi kayaknya Anies nggak maju itu kenapa? Nah, ini yang Oh iya, bisa jadi. Oh, ini misalkan ada pasangan yang pasti menang. Ya ngapain lagi bertarung kan? Bisa jadi. Itu artinya kejutan-kejutan itu akan kita tunggu gitu loh.
Artinya bisa 3 pasang dan bisa 2 pasang. Kalau 2 pasang menurut saya kemungkinan yang paling rawan itulah Anies, karena kalau PKB lari itu sudah nggak cukup, ya kan? Kemudian kalau PDIP, andaikan P3 lari masih cukup. Prabowo, andaikan yang satu lari atau ada tambahan lagi masih cukup. Artinya kemungkinan kejutan itu masih kita tunggu, ya. Apakah benar-benar 3 poros atau 2 poros, termasuk siapa cawapres akan mendampingi yang akan didaftarkan ke KPU untuk Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Gitu Mbak Priska. Kalau di Koalisi Indonesia Maju masih ada yang kemungkinan pergi temennya. Nggak ada. Kalau di Indonesia solid. Maju happy-happy aja kayaknya. Kita menunggu tambahan dari PSI dan kawan-kawan. Tuh, ditunggu tuh. Mas Bimo, jadi nggak kamu ke sana? Luar biasa, Pantai Bocil ditunggu-tunggu. Karena kayaknya tadi yang kata Mas Kennedy, selain faktor kewilayahan ya faktor Pak Jokowi juga akan kemana, ini jadi salah satu yang akan dihitung betul ya oleh masing-masing poros. So kalau saya tanyakan masing-masing ke Bang Yandri, ke Mas Bimo, juga ke Mas Kennedy. Di seminggu ini nih jelang pendaftaran ke KPU, kalau dari Koalisi Indonesia Maju, apa sih yang jadi concern utama? Oke lah, karena sudah pendaftaran nanti kan akan berbicara soal strategi kampanye itu nanti, tapi soal menentukan pasangan ini, sementara kalau kita lihat kontestasi sejauh ini, yang ada 3 pasang ini kan juga ketat untuk di tataran konstituen dan juga dari berbagai surveinya. Bang Yandri, silakan. Ya sebenarnya bukan hanya seminggu ini kami melakukan banyak hal ya. Walaupun tidak banyak dipublish ke media massa, kami terus melakukan konsolidasi di tingkat akar rumput, kemudian ke beberapa tokoh. Makanya kan dikonfirmasi oleh beberapa lembaga survei, semua lembaga survei itu menunjukkan Pak Prabowo itu tertinggi elektabilitasnya. Nah maka seminggu ke depan memang juga sangat menentukan. Oleh karena itu mungkin pertemuan-pertemuan akan semakin intensif di antara ketua umum parpol, termasuk di level keduanya, dan saya termasuk yang sering ikut pertemuan dengan Koalisi Indonesia Maju, dan beberapa kali memang saya bareng sama PSI, ya walaupun belum deklarasi, beberapa kali di DPP Golkar PSI hadir, ya kan, tinggal kalau istilah itu tinggal resepsinya aja yang belum dimunculkan kan, tapi kalau nikah sirinya kelihatan sudah itu kan, tapi untuk nah jadi ke depan ini kita tunggu, saya kira ada beberapa termasuk Projo mungkin insya Allah akan mendeklarasikan kepada Pak Prabowo ya, mungkin besok kalau saya tidak salah Projo akan mendeklarasikan kepada Pak Prabowo, termasuk elemen-elemen lain. Artinya seminggu ini penting, tapi jauh lebih penting memastikan bahwa 4 bulan ke depan sampai ke tanggal 14 Februari itu tidak ada hal-hal yang mencederai perjuangan Pak Prabowo untuk memastikan memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2024. Gitu Mbak Priska. Oke, kalau dari PSI, karena PR pertamanya, selain juga menentukan mau kemana PSI, tapi kan juga tantangannya apa iya masuknya Mas Kaisang ini betul-betul bisa mengantar PSI untuk masuk ke parlemen. Jadi gimana prioritas kerjanya kalau dari PSI sejauh ini? Nah, kalau PSI sebenarnya tetap saja seperti apa yang disampaikan Mas Kaisang, bahwa PSI itu fokusnya 4% lolos dari parliamentary threshold. Itu kerja-kerja yang sebenarnya kita lakukan, meskipun kerja sampingannya adalah nanya-nanya juga, siapa yang kita bisa dukung ya, gitu. Tapi tetap fokusnya itu adalah kerja-kerja elektoral yang akan mendukung kita untuk masuk ke Senayan. Dan itu yang mungkin juga dilakukan pada Kaisang gitu. Halo? Ya, kalau tadi dari PSI berarti kerja-kerjanya tadi ya targetnya 4% ya parliamentary threshold-nya 4%. Tapi itu bisa ya. Fokusnya itu kerja sampingannya baru nanya-nanya masalah Pilpres gitu. Tapi kayaknya yang ditanya duluan nanti seminggu ini kerja sampingannya dulu kayaknya nih. Kadang kan kalau 4%-nya bisa nanti digenjot sambil udah tahu nih mau dukung siapa itu ya. tapi itu yang kita fokusnya itu. Jadi dalam setiap kunjungan juga kayak kemarin kan ke Seknas Jokowi kita
ngobrol juga tentang kolaborasi antara partai dengan relawan gitu ya. Tapi setelah itu juga kita bicarakan tentang Ada siapa kamu? Hah? Nah, kalau Halo. Bang Yandri, halo, Bang Yandri. Siapa? Tampaknya ada yang masih yang telepon. lagi teleponan Wah, kayaknya. Bang Yandri langsung merapat. Kalau Bang Yandri masih bersama kita kah? Nah, nanti. Halo. Ya, Mas Kennedy dulu kalau gitu. Silakan. Oke. Nah, oke, siap, thank you, Mas Bimo. Kalau Bang Yandri, jadi gimana kalau misalnya PAN, selain tadi kita bicara Pilpres, soal elektabilitas PAN yang naiknya konsisten ya dari hasilnya hasil surveinya Polling Institute, gimana biar ini bisa dimaksimalkan jelang pemilu, termasuk juga kabar baiknya tadi untuk pemilih muda juga ada kenaikan signifikan untuk Gen Z salah satunya. Mohon di-unmute dulu, Bang Yandri, masih ke-mute. Oh. Sip. Baru kali ini PAN itu disurvei di atas 4%. Selama ini kan 1, terus termasuk Litbang Kompas tempatnya Mbak Priska ini kan. Tapi setiap pemilu PAN itu selalu lulus parlemen dan di angka di atas 7%. Nah kalau hari ini kami partai ID-nya sudah di angka 4,3, bahkan ada kemarin dari Poltreking untuk daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu sudah 6%, itu artinya kabar gembira buat PAN. Belum ditambah lagi dengan kerja-kerja caleg, ya insya Allah PAN akan masuk di atas angka 10% ke atas. Nah kami tidak khawatir dengan kehadiran kawan-kawan atau bro-bro yang dari PSI, karena Bang Yandri, kayaknya keputus ya koneksinya. Oh, tampaknya keputus koneksinya. Nanti kita akan coba lagi ke Bang Yandri untuk menyambung yang tadi disampaikan soal kenaikan elektabilitas PAN dan PR-nya. Ya kalau dari 1, ke sekian harus itu kabar baik ya buat PAN. Nah, kalau dari Mas Kennedy dilihat dari tadi dinamikanya dari mulai PAN dan juga PSI khususnya yang dapat kenaikan beberapa kali lipat, termasuk juga bagaimana nantinya poros koalisi ini memperkuat diri terutama setelah menentukan siapa bacawa presnya, apa sih yang harus jadi pertimbangan utama kalau dari Polling Institute melihatnya agar hasil survei ini bisa terus dijaga? Ya, kalau untuk kasus PSI kan udah clear ya, Ya. kenapa mereka menjadikan Kaisang sebagai ketum gitu, karena PSI sendiri kan juga banyak mengidentikan diri sebagai partai tegak lurus Jokowi gitu loh Mas ya. Jadi efek ekor jas Jokowi itu yang menjadi strategi utama dari PSI untuk lolos di ambang parliamentary threshold kali ini. Dan dari hasil survei polling yang tadi saya paparkan, memang ya tampaknya efektif gitu, maksudnya strategi itu, karena kita lihat ketika diinfokan bahwa ada putra bungsu Presiden Jokowi bergabung sebagai Ketua Umum PSI, itu angkanya langsung naik secara signifikan dari 1,1 ke 3,5 gitu, dikit lagi sudah melewati 4% gitu. Jadi tinggal bagaimana tugas PSI mengkonsolidasikan. PSI ini kan kalau saya lihat dari pergerakan dari ketum barunya Kaisang Pangarep ini kan ingin mengonsolidasikan suara jaringan relawan Jokowi gitu ya, sehingga punya saluran ketika nanti di pileg memilih partai tertentu gitu, yang sebelumnya mungkin tercerai berai kemana-mana gitu suaranya, ini mau dikanalisasi untuk ke PSI gitu, suara jaringan relawan gitu dari relawan Jokowi ini sendiri gitu loh. Dan sedangkan untuk PAN memang kita lihat ada kabar gembira ya, partai Pak Yandri ini kita lihat sudah bisa meng-attract ceruk baru gitu loh maksudnya. Kalau kita lihat pengalaman di survei di 2019, 2014 itu kecenderungan suara PAN itu di kalangan pemilih kelompok usia 31-40, terus juga punya basis Muhammadiyah. Sedangkan kalau kita lihat ini survei belakangan ini itu
sudah mulai banyak pemilih muda yang masuk gitu loh, maksudnya pemilih baru ini kan sangat potensial untuk ke masa depannya PAN gitu, pemilih muda ini potensial gitu. Nah ini kalau saya lihat ya banyak lah ya kita lihat strategi PAN dengan jingle-jingle yang catchy gitu loh, maksudnya suara lagu PAN kan Iklan ya. viral gitu di mana-mana ya di sosial media. Terus juga strategi perekrutan caleg-caleg yang relatif lebih muda dan juga populer ya, maksudnya caleg artis gitu maupun caleg-caleg yang populer di kalangan anak muda gitu. Saya lihat kemarin juga ada merekrut adik ipar ya Raffi Ahmad segala macam, itu kan yang caleg-caleg yang potensial juga untuk merekrut suara di kalangan Gen Z dan milenial gitu ya maksudnya. Dan itu ya maksudnya terbukti PAN berhasil gitu menerapkan strategi tersebut selain mempertahankan basis pemilih lamanya. Dan kita tahu suara PAN ini kan kalau di survei itu cenderung underrepresented ya, maksudnya kalau misalnya di Betul. survei itu 4%, karena hasil akhirnya bisa 6, 7 gitu, 2-3% di atas survei gitu, karena memang ada fenomena pemilih PAN ini late decider ya, maksudnya mungkin di belakang bisa baru itu, kadang juga dia cenderung menyembunyikan pilihannya gitu loh ketika di survei gitu loh. So it's a good news dong untuk Bang Yandri. Kalau tadi menyambung sebelumnya, di survei-survei sebelumnya 1, sekian, sekarang sebelum pemilu bahkan sudah ada kenaikan. Melanjutkan tadi yang terputus, Bang Yandri, sekaligus closing dari Bang Yandri, apa yang dilakukan kerja PAN? Jadi saya bilang tadi dalam 5 kali pemilu, baru kali ini PAN disurvei sebelum pemilu, apalagi masih 4 bulan sebelum pemilu, PAN di angka 4,3, bahkan Poltreking barusan merilis di Jawa Timur sudah 6%, Jawa Barat sudah 6%, bahkan di Banten di tempat saya sudah 10,2%. Artinya ini kabar gembira buat partai PAN, partai ID, dan PAN selalu mengandalkan para calegnya, Mbak Priska. Jadi PAN itu suara caleg itu hampir 70% menyumbang suara partai. Hanya 30% partai itu dicoblos oleh para pemilih. Artinya kalau sekarang sudah 4, bahkan sudah ada yang 6%, kalau ditambah dengan suara caleg, saya meyakini di angka 10% insya Allah PAN bisa tembus di pemilu 2024. Ditambah lagi insya Allah Prabowo Presiden. Nah, terima kasih Mbak Priska. Langsung closing statement-nya. Thank you sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bang Yandri yang tentu punya PR besar tadi ya, memang selain party ID-nya, tapi juga untuk Pilpres ini juga amat sangat menentukan untuk memberikan efek ekor jas atau kotel effect untuk masing-masing pengusungnya. Terima kasih banyak untuk Bang Yandri Susanto atas waktunya. Terima kasih juga tadi ada Terima kasih. Mas Aryo Bimo, terima kasih Ketua DPP PSI, Bang Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum DPP PAN, terima kasih juga Mas Kendi Muslim, peneliti Polling Institute, dan juga tentunya seluruh peserta yang mengikuti acara ini via Zoom dan juga live streaming dari YouTube. Kita bertemu lagi untuk melihat bagaimana dinamika Pilpres berikutnya. Saya Friska Clarissa, menutup rilis survei National Polling Institute. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam.